kita bakal ngobrol sama seorang penyanyi, aktris juga, yang filmnya banyak banget. Terus kayak berbagai nominasi tuh, lumayan banyak ya nominasinya. Menang Piala Maya, terus ada Piala Citra, menang di IMA juga. Mungkin kalau kamu suka nonton film, kamu pasti pernah lihat Dea Padendra. Akhirnya ya, Dea bisa akhirnya ada datang di ke sini ya. ya, Makasih setelah ya Dea. ratusan ribu purnama. Nah ya, Iya bener. setelah jadwal yang sangat padat itu, Butuh jajan. akhirnya kita mengganggu waktu istirahat Dea. Tidak mengganggu kok. Tidak mengganggu. Dea makasih udah datang. Sama-sama. Nyempetin waktunya. Sama-sama. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Kemarin abis dapet COVID. Apa itu imunnya jadi Iya, kuat dong? udah jadi sehat gitu. Kamu apa kabar? Baik. Baik. Dan sehat juga. Alhamdulillah. Mental sehat, mental? Mentalnya sehat. Sehat. Waktu juga udah, tapi tahun lalu, angkatan Oh tahun gitu. lalu. Oh oke. Kita sama-sama S1 berarti ya. Oke, sekarang S1. S1. Ya gitu. Dia sekarang aktivitasnya lagi ngapain, Dek? Sekarang sebenarnya aku baru beres syuting series. Sekarang lagi santai-santai, akhirnya baru bisa kesini gitu. Di tengah-tengah yang kerjaan sedang menanti Iya di gitu, depan menanti ya. yang padat itu. Semoga ya. Ya gitu deh. Gitu aja. Oke, terus sebenarnya kan Dea tuh mulai karir dari ajang pencarian bakat ya, tahun betul. 2010 2010-an ya. Idol itu Ya, ya, betul. nyanyi. Itu kamu memang suka nyanyi dari dulu atau orang tua tuh bisa memang penyanyi juga gitu sih, Dek? Gini, sebenarnya aku itu berawal dari aku tuh anaknya loner. Terus kayak introvert gitu. Terus mendengar musik tuh udah jadi kayak temen jadinya. Terus akhirnya sebenarnya biasa nyanyi sendiri di rumah, di kamar. Terus mungkin karena buat aku tuh nyanyi tuh kayak salah satu tempat aman aja buat aku. Saat aku sedih, marah, senang, Kayak apapun tuh gitu. kayak meditasi gitu. Kalau orang kan meditasi, ada yang orang bilang salah satunya adalah sholat, atau ada salah satunya yoga atau apa. Kalau menurut aku menyanyi adalah salah satu bagian dari meditasi aku waktu aku kecil gitu. Jadinya mungkin ibuku ngedenger aku sering nyanyi karena kenceng juga kan suaranya. Dari umur berapa sih dia Agak suka ganggu. nyanyi? Agak ganggu. Dari umur berapa ya, mungkin gak tahu, mungkin seingat aku sih dari SD aku udah sering nyanyi sendiri aja di kayak di radio orang ngedengerin lagu apa aku ikutan nyanyi gitu. Mungkin orang-orang tetangga denger, oh mungkin nih anak bisa nyanyi gitu. Akhirnya kayak disuruh ikutan 17 Agustusan tuh di RT RW suka disuruh, dipaksa sebenarnya ya. Karena kamu nggak mau, Karena sebenarnya nyanyi nggak suka tampil, karena nyanyi dulu buat diri sendiri. Karena ya udah buat diri sendiri, akhirnya orang mendengar aku bisa nyanyi, akhirnya mereka memaksa aku untuk ikutan 17 Agustus. Tapi ya udah, akhirnya orang melihat aku jadi bisa nyanyi gitu. Akhirnya dipaksa juga sama sahabat aku untuk ikutan ajang pencarian bakat itu. Ya udah nongol di situ, masuk final, dilihat orang, orang mikirnya aku jadi penyanyi gitu. Akhirnya malah jadi ke acting. Akhirnya juga. malah jadi ke acting. Itu awalnya kamu ikut musikal gitu ya? Iya, jadi abis dari pencarian bakat itu ada Mas Erwin Gutawa sebagai jurinya kan. Terus akhirnya dia nawarin karena dia mau bikin musikal Laskar Pelangi. Terus dia bilang ya udah ke Bandung, aku di Bandung kan, ke Jakarta ikut audisi. Mas, dia nggak bisa acting, dia nggak bisa nari, orang kayak laki gini. Aku bilang gitu, nggak apa-apa, bisa belajar deh gitu. Ya udah akhirnya ke Jakarta abis pencarian bakat itu. Ya udah sebenarnya pekerjaan pertamaku juga adalah sebagai musical actress di situ. Dan disitulah aku jatuh cinta sama acting. Oh gini ya acting gitu. Ya udah akhirnya 2011-an setelah itu ya. Setelah itu langsung. Itu gimana tuh, Dek, pertama kali rasanya? Tiba-tiba ya udah latihan acting, tampil sambil nyanyi, sambil ada gerakan-gerakannya gitu, gimana? Sebenarnya aku suka bingung sama diri aku sendiri, karena aku merasa diri aku tuh kayak agak unik gitu ya anaknya, kayak punya style sendiri aja. Jadi pada saat pertama diikuti musikal tuh bener-bener ngikutin flow kehidupan aja, kayak Tuhan ngasih kelebihan aku bisa bernyanyi, ya udah nyanyi. Terus pada saat aku suka sama acting, kayak ya udah sama Tuhan dikasih jalannya
Ya udah pada saat itu aku nggak ngerti, aku jalanin aja, kayak menyenangkan, kayak oh this is fun, nyanyi, acting, nari gitu. Dan aku jadi belajar banyak banget di dunia acting gara-gara ya udah akhirnya ngikutin gitu, kayak pasrah. nggak ada pretensi atau nggak ada kayak aduh gue harus gini, gue harus gitu, nggak ada, kayak pasrah aja. Ya udah Tuhan mau ngapain aja udah gitu. Tuhan mau aku di sini ya udah gitu, udah. kayak gitu aja. Aku jalanin deh. Aku jalanin aja Tuhan gitu. Terus tadi kamu sempat bilang kamu kan kayak laki. Emang setomboy apa deh? Waduh parah banget sih. Kerjaannya naik ke atas genteng lah, sampai ibu-ibu tuh teriak-teriak aduh Neng Dea turun. Itu tuh dari umur 3 tahun. Udah segitunya. Udah manjat udah ke segitunya genteng. Sering jatuh lah dari mana-mana. Terus kayak mainannya layangan, robot. Mungkin karena aku punya kakak laki-laki dan aku tidak pernah punya sosok wanita yang kayak kakak perempuan gitu. Jadi mainnya 2 kakak laki-laki. Waktu itu ibuku sibuk bekerja. Ya udah akhirnya mainnya sama anak laki. Ya udah ngerasa kalau 3 bersaudara. Ya udah akhirnya kayak oke, this is fun tomboy gitu. Oke, Ya aku udah. ikutin. Aku Kemana ikutin. kakakku pergi. Iya bener. Jadi kayak anak laki banget sih. Musiknya yang aku dengerin waktu aku muda kebanyakan death metal, underground. Wow. Jadi ngeband juga mostly kayak temen aku hampir 90% anak laki semua. Oh kamu sempat ngeband juga deh? Ya ngeband. Ya ngeband ala-ala doang sih. Karena suka death metal kan. Terus kayak mari kita belajar dari growling SMP kayak gitu. Dari SMA-an kalau nggak salah mulai teman-teman aku maksa lagi, ayo deh ikut jadi vokalis boleh nggak gitu. Ya udah ikut belajar Paramoran sih kalau dulu, akhirnya kayak pop punk kayak gitu. Oh seru amat ya. Ya gitulah loncat-loncat hidupnya ya beginilah ya. Terus akhirnya kamu masuk ke dunia acting pertama kali film. Acting maaf sorry. Dari musikal itu ya, yang sama Tehnia. Film itu pertama kali audisi Tehnia. Ini Kisah Tiga Darah, tidak lolos, tapi aku diberikan peran kecil sebagai sous chef waktu itu. Tapi kayaknya juga orang nggak ada yang paham ya sama siapa itu, nggak ada yang ngeh. Akhirnya sebenarnya bisa dikatakan film pertamaku banget adalah Marlina si pembunuh dalam 4 babak gitu. Jadi Tehnia bikin audisi itu di YouTube. Mbak Molly Surya lihat anak keriting ini siapa, terus dia bilang kayak ini anak keriting ini siapa nih, suruh aja audisi katanya gitu. Aku kayak oke, ya udah datang aja gitu. Terus kebetulan almarhumah sahabatku dia bekerja di industri ini kan. Terus dia bilang kayak kamu tahu nggak Molly Surya siapa? Nggak tahu. Kayak nggak tahu. Ya Molly Surya ini prestasinya ini. Terus aku kayak ya terus gimana dong, aku takut, mulai jiper jadinya kan, karena ada pressure jadinya jiper. Padahal pertama kayak audisi oke gitu, tapi ya udah akhirnya audisi waktu itu ya udah Mbak Molly alhamdulillah dia langsung suka, ya udah langsung diterima. Terus aku kayak pas diterima sama Mbak Molly malah aku kayak kayaknya aku nggak sanggup di main film. Kayaknya aku takut. Pas kamu baca itu iya, kayaknya aku nggak sanggup, aku musikal aja. Tapi ya gitu, menyenangkan banget, pengalaman yang sangat menyenangkan banget pertama kali gabung di film itu. Nah tapi kan kamu tuh di dunia perfilman, filmnya udah banyak, peran kamu itu selalu ada, tapi adanya tuh jadi kayak sidekick gitu deh. Nah kamu tuh gimana sih dek nanggepin kamu yang dapat perannya sebagai sidekick? Emang kamu tuh belum ada peran utama yang dikasih kamu yang kamu ngerasain cocok sama kamu, atau ya udah kamu jalanin aja deh gitu? Ya produser aja suruh ngasih ngasih aja ke aku peran utama gimana? Nggak. Sebenarnya mungkin itu tadi sebenarnya buat aku pada saat mendapatkan itu, akhirnya orang kan akhirnya yang menjadi memberikan masukan ke aku bahwa oh iya ya bener juga ya, aku sering dikasih peran second role gitu. Dan sebenarnya pada saat aku telaah sendiri sebenarnya tidak pernah ada sesuatu yang mengganjal di aku, karena buat aku perannya itu sendiri memang menarik pertama. Dan again karena aku merasa kayak gak ada salahnya jadi pemeran second role, karena justru
kebanyakan yang aku tonton mau dari film Hollywood, Bollywood, Korea atau apapun, justru kebanyakan karakter-karakter yang sangat menarik dan bisa aku explore adalah si uniknya sidekicknya. gitu ya. Iya, karena kalau maksudnya nggak tahu kenapa buat aku pemeran-pemeran pendukung itu lebih bisa dieksplor karakternya, bisa lebih di stretch kemanapun karena kita bisa bener-bener kayak ngasih beat baru atau memberikan beat yang lain gitu untuk karakter yang lebih lain. luas gitu ya buat ngeksplornya ya. Dan sempet ada beberapa temen yang kayak emang lo nggak mau jadi pemeran utama ya dek gitu. Buat aku karena aku pertama kali terjun ke dunia acting bukan karena aku ingin menjadi siapa atau aku ingin nyoba jadi pemeran utama. Karena aku cinta sama pekerjaanku, karena aku cinta sama acting, aku jatuh cinta sama acting. Dari acting aku bisa menemukan siapa Dea, siapa sebenarnya Dea. Jadi aku tidak ingin mengkhianati niat awalku untuk hanya sekedar bukan sekedar, tapi maksudnya aku tidak mau mengkhianati kecintaan aku terhadap dunia seni ini hanya untuk sekedar menjadi seorang pemeran utama gitu. Jadi kalau dapat pemeran utama yang memang menarik, kenapa tidak gitu. Tapi seperti yang udah aku beberapa project yang sudah aku ambil dan itu adalah pemeran utama juga, ya aku ambil karena memang perannya menarik gitu. Tapi kebetulan yang ditawarinnya pemeran second role dan itu menarik, ya kenapa enggak untuk aku ambil gitu. Kamu tuh sampai sempat milih, kayaknya gue lebih tertarik sama yang second role-nya deh daripada pemeran utamanya. Iya, pernah ada ditawarin aku jadi pemeran utamanya, terus aku baca kan, terus aku kayak kok pemeran utamanya kayaknya kurang ya depth-nya, karakternya. Ya bisa aku cari sendiri, cuman kayak PR 2 kali. Sedangkan si pemeran pendukungnya kok lebih menarik dan bisa aku apa-apain gitu. Aku bisa bentukannya aku giniin, aku bisa kerja sama sutradara untuk oke, rambutnya diginiin, gestur tubuhnya diginiin gitu. Sedangkan nggak tahu ya, aku nggak tahu aku aja atau mungkin aku belum pernah bekerja sama beberapa produksi film yang memang bisa aku ngobrolin gitu bahwa pemeran utama juga kita bisa aneh-anehin gitu. Aku belum nemu aja kali ya, jadinya pada saat itu aku lebih milih boleh nggak aku jadi pemeran pendukung aja gitu. Jadi ya udah gitu aja. Kalau dalam sehari-hari gitu, itu kan gak cuma di film aja ya, kadang-kadang sidekick itu kan dalam kehidupan nyata juga ada gitu. Ada sekali. Ada sekali gimana nih dia jadi sidekicknya apa jadi orang yang selalu didukungnya? Kayak yang kalau back in the days, waktu aku sebenarnya balik lagi kalau dari masa kecilku, kan orang tuaku divorce, terus papahku ngambil 2 kakak cowokku, aku sama ibuku. Jadi sebenarnya aku udah ngerasa kalau aku memang ditinggalkan aja gitu. Aku tidak dipilih gitu, bukan anak yang dipilih untuk tumbuh besar bersama gitu. Jadi terus apa ya? Aku jadinya mikirnya memang udah kayak ada patternnya juga. Aku dipersiapkan sama Tuhan untuk kayak di masa depanku sekarang menjadi seorang aktor yang orang lihat adalah selalu jadi bayangan kan gitu, jadi second layer gitu. Sedangkan kalau aku balik lagi ke masa kecil aku juga memang aku merasa tidak banyak dilihat sih sebenarnya pada saat itu waktu kecil. Jadi kayak orang tuaku divorce, terus ibuku dengan masalah ibuku, papaku dengan masalah papaku, kakak-kakakku juga tiba-tiba meninggalkan aku begitu saja. Jadi kayak kok nggak ada yang ngeliat gue ya? Saat itu gitu. Rasanya gitu ya? Iya, saat itu kayak oh gue tuh sendiri ya gitu. Gue bener-bener bahkan bukan bayangan lagi, bahkan tidak terlihat gitu. Jadi dewasa akhirnya aku pada saat aku sekolah mulai punya temen. Nah di situ aku mulai ngerasa oh gini ya rasanya dilihat, oh gini ya rasanya disayang atau kayak dianggap aku ada gitu. Tapi balik lagi pada saat aku di lingkungan rumah, ya aku menjadi Dea yang berusaha tidak terlihat dan akhirnya itu menjadi pilihanku. Itu menjadi pilihanku untuk jadi tidak terlihat. Karena buatku, buat apa dilihat, buat apa berusaha dilihat, toh ujung-ujungnya juga mereka memang tidak ingin melihat aku gitu. Tapi dengan bekal itu, maksudnya apa ya, punya pengalaman, punya orang tua yang bercerai dan kayak dysfunctional family, buat aku tidak menjadikan sesuatu yang aku hidupnya menjadi kacau. Atau kurang, atau jadi kurang atau gimana, karena balik lagi ke perspektif aku pada saat aku kecil, justru pada saat aku sendirian dan pada saat aku tidak terlihat, aku lebih banyak melihat diriku, aku lebih banyak ngobrol sama diriku, aku mempertanyakan segala hal yang
kenapa gue gini? Oh ya udah, kalau misalkan mereka tidak bisa berbuat seperti ini, berarti bisa dong gue yang berbuat seperti ini. Oh ya. Kayak misalkan, oke, gue nggak dapet kasih sayang dari seorang kakak, ya gue bisa mencari kasih sayang itu dari orang lain, atau gue bisa memberikan kasih sayang itu buat diri gue sendiri. Dari diri sendiri Iya, ke diri karena, sendiri. Menurutku kepribadianku sekarang ini, yang aku bisa katakan aku sangat bangga sama diriku sendiri dengan perjuanganku waktu kecil sendirian. Karena itu berawal dari yang tidak pernah terlihat, fokus sama diri sendiri, lalu aku lebih ngobrol dan lebih fokus sama apa yang aku mau di kedepannya. Mau melakukan apa? Iya, kayak ada proses di mana kayak oke, gue harus balas dendam nih, gue harus ngeliatin ke orang-orang, gue harus bisa. Tapi dengan ngeliatin proses itu dan ujungnya orang tetap gak ngeliat, tapi kan kita jadi belajar. Iya. Hidup tuh bukan buat orang lain ternyata buat diri gue sendiri. Dan kalau itu butuh pengakuan tuh bukan dari orang lain. Exactly. Justru dari kita ya. Sendiri. Dan itu aku udah belajar dari kecil, karena aku juga ditinggalkan banyak orang waktu aku kecil gitu ya. Ibuku dengan kesibukannya masing-masing. Jadinya itu udah tertata gitu dari kecil bahwa oh gak apa-apa sendiri kok gitu. Maksudnya kan orang punya pikiran kayak kalau hidup sama orang tua ya harus disayang sama orang tua sampai mati gitu. Tapi buat aku itu nggak fair aja. Kayak lo dikasih soul ke dunia ini, lo juga punya tanggung jawab sama diri lo. Sama diri sendiri. Lo punya tanggung jawab untuk ngisi diri lo sendiri. Bukan tugasnya orang tua selalu untuk ngisi diri lo. Nah itu yang aku dapat dari aku kecil. Aku dari kecil udah punya pikiran kayak gitu. Karena kadang-kadang orang yang full dapat kasih sayang dari orang tua pun ya kalau dia nggak mau bergerak atau bangkit buat dirinya sendiri juga. Ya kan gak bakal bisa jalan gitu. Aku jadi lebih mandiri sih. Akhirnya berangkat dari situ, aku kerja di dunia film. Akhirnya aku gak ngerasa takut untuk dilihat sama orang cuman bayangan, karena itu kan perspektif orang. Kalau menurutku aku bukan bayangan, aku punya prestasi, aku punya value gitu. Dan tanpa mereka sadari juga mereka melihat itu dari karyaku. Akhirnya mereka memberikan apresiasi, entah itu mereka nonton, itu mereka memberikan pujian, atau mereka ingin kerja bareng sama aku. Jadi buat aku sendiri yang memberikan value buat diriku. Kamu pernah ngerasa iri gak sih Dek sama pemain yang menjadi pemeran utama? Tapi sebenarnya skillnya bisa dibilang gimana ya ngomongnya? Aku gak ngomong apa-apa. Kawanya meaningful ya. Micro expression ya. Iri. Apa ya? Kalau mungkin bukan iri kali ya. Lebih ke mungkin kalau gue yang dikasih kesempatan, gue bisa lebih explore gitu. Gue lebih bisa memberikan totalitas yang mungkin dia kasih 150%, gue mungkin bisa kasih 1000% gitu. Untuk karakter itu. Mungkin lebih, bukan iri tapi lebih ke penasaran aja, kalau gue yang mainin akan gimana ya. Tetap gitu. ini langsung kayak otomatis berimajinasi nih, kalau karakter ini gue mainin akan. Iya, kalau gue yang mainin gue akan ngasihnya segimana ya gitu. Lebih ke gitu sih. Lebih ke penasaran kalau misalkan kalau gue yang punya kesempatan main, gue akan apain ya, kayak gitu sih. Lebih banyak kayak gitunya. Kalau iri, mungkin sama gajinya ya iri lebih. Iya. Kayaknya itu patut diiriin ya, soalnya kan gajinya pasti lebih besar bukan ya, itu sih. Mungkin kalau kita ngomongin iri, gajinya mungkin lebih besar. Itu dia. Iya benar. Jadi bukan iri lebih ke situ ya. Bukan untuk perannya. Iya betul. Oh berarti kamu yang benar-benar setiap menerima. Tapi itu kamu kayak gitu ke peran yang menurut kamu akan cocok bisa kamu mainin, atau ya semua peran pas skrip kamu dapet gitu sih Dek? Apanya? Karena kamu kan kayak otomatis gitu loh, screening langsung. Oh ini menarik nih si karakter ini kalau gue yang mainin gimana ya gitu. Ke semua skrip kayak gitu apa enggak ya? Kalau menurut kamu menarik? Ke semua skrip kayak gitu, karena tidak menariknya skrip, tapi di luar sana pasti setidak menariknya sebuah skrip, tapi menurutku manusia itu balik lagi, banyak manusia yang unik dan menarik. Jadi mau karakternya pun sangat dangkal, tapi aku yakin kayak aku bisa explore gitu, tergantung ngegali kita ke dalamnya lagi. Makanya kayak menurutku pada saat seorang casting director gitu ngasih aku karakter dan cuman describe karakternya cuman kayak dia adalah seorang teman pemeran utama, aku kayak
Iya betul ya, temannya pemeran utama tuh kayak gimana gitu kan maksudnya kan ya gitu. Tapi ini gak menjelaskan soalnya. Bener banget. Penjelasan ini kurang banyak banget ya casting menjelaskan. director kayak gitu. akhirnya aku lebih kayak ya udah, maksudnya aku tidak bisa memaksakan industri ini juga gitu kan. Aku nggak bisa kayak Mas bener gitu kan, aku nggak bisa jadi cynical juga kan. Memang ya mungkin dia kemampuannya memang segitu doang kali ya gitu kan. Oke. Jadi Oke, langsung nempel. Ini bukan adegan film aja, nempel barusan. jadi aku lebih kayak oke, ya udah kita cari ya kira-kira apa yang bisa menarik dari karakter ini yang bisa aku gali gitu sebenarnya. Jadi lebih banyak PR di akunya sih sebenarnya pada saat kalau memang skripnya cukup dangkal, tapi nggak apa-apa. Jadi aku memotivasi diri aku untuk cari yang baru lagi, baru lagi, jangan nyerah gitu. Kamu sempat ngajar gitu nggak ya? Belum pernah ngajar. Ngajar ditawarin, cuman kayaknya aku belum mampu deh. Kok aku nanya karena aku ngerasa kayak kok bisa banget ya? Bisa jadi guru galak gak sih maksudnya kayak ngajar acting iya. gitu. Belum lah, aku juga kayaknya harus tetap belajar. Tapi kalau ditawarin mungkin kayak brainstorming mungkin mau. Tapi kalau ngajar sebagai guru sih kayaknya aku belum mampu deh. Banyak yang dipertanggungjawabkan soalnya. Gitu. Kayak satu film itu jadi tanggung jawab. Iya, jadi saya, tanggung jawabku gitu, ya? gitu kan. Walaupun banyak orang yang gak bertanggung jawab juga sih. Implicitly ya. Tadi kan kamu bilang, oke, di kehidupanmu dari masa kecil kan biasa sendiri. Tapi sebagai makhluk sosial kan pasti kita butuh. Iya kan, butuh. Saat ini siapa sih orang yang selalu support kamu selain dari keluarga gitu? Yang bisa diandalkan gitu Shoulder kali to ya. cry on. Ya. Sebenarnya Kan kita butuh banget. sadar. Oh penting. Iya, apalagi sebagai seorang aktor kita penting banget sih. Maksudnya buat aku untuk punya orang satu minimal yang bisa kita menjadi diri kita. Karena pada saat jadi aktor kan kita punya kayak 1000 muka lah ibaratnya kan gitu. Iya. Dan kita butuh orang. Unfortunately orang yang biasa aku curhatin hari ini banget dia meninggal ke 2 tahun. Dan dia adalah sebenarnya kan balik lagi aku sangat introvert, aku tidak pernah percaya sama orang di sekitar aku siapapun itu. Walaupun waktu itu aku udah punya sahabat, tapi masih tidak bisa seterbuka itu sampai aku menemukan ketemu sama sahabatku ini almarhumah Kak Cindy, yang which is dia juga bantuin sebagai manajerku. Dan sebenarnya dia adalah cuma satu-satunya orang sebenarnya yang bisa membuka hatiku, membuka si kehitaman di hatiku ini untuk terbuka ke dia gitu, memberikan kehangatan. Cuman ya sekarang sih paling cuman curhatnya kayak by verbal aja, kayak Kak lagi ngapain nih, aku lagi butuh kakak tapi kakak nggak ada di sini kayak gitu. Jadi aku sempat lihat di Instagram kamu yang kamu nyanyi buat dia itu ya. Dia adalah orang yang sangat memberikan aku dukungan dan memberikan kayak lo tuh mampu loh Dek. Maksudnya di luar sana kan aku pernah casting terus dia bilang well kamu nggak cukup cantik ada di film gue gitu kan. Dan pada saat itu ya aku sedih karena gimana pun juga kayak men lo kayak lagi ngehina muka gue atau apa gitu kan. Dan sedih, aku sempat nangis kayak kenapa sih Kak industri ini jahat sekali gitu. Terus dia bilang ya kamu jangan bitter sama industrinya, memang mungkin manusianya aja cara dia berkomunikasi gitu. Dia tidak tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain gitu. Jadi sebenarnya almarhumah yang sangat membantu aku untuk bisa jadi dia yang kuat sekarang sih. Yang kuat, inputnya positif banget gitu. Dan sekarang sebenarnya nggak ada, paling bisa dikatain pacarku tapi ya maksudnya karena kita juga pacaran baru setahun, belum banyak lah aku bisa terbuka menjadi diri Deanya gitu. Jadi sekarang cukup sedih karena jadi ngerasanya masih sendiri, tapi ada teman-teman lah, kayak teman-teman deket di luar sana yang kadang-kadang kayak lo capek nggak sini ngobrol kayak gitu-gitu. Oh iya, emang justru udah tahu kamu jadi nanya, mereka yang nanya ya. Kamu tuh tergolong orang yang susah untuk minta tolong sama orang gak sih Dek? Iya. Sangat yakin. Maksudnya sekarang aku sangat yakin bisa jawab itu karena aku sudah melewati ketoksikan itu. Sekarang aku sudah berubah. Aku sudah tahu, oke, waktunya minta tolong, waktunya menolak, Kayak hampir 2 tahun terakhir ini aku sudah menjadi Dea yang sudah sedikit bisa tahu Dea yang toksik itu seperti apa dulu gitu. Karena dulu
kalau bisa lakuin sendiri ya udah sendiri. Balik lagi ke trauma masa kecil yang selalu sendiri, yang kemana-mana sendiri, yang nulis aja di sekolah SD kelas 1 sendiri, nggak ada yang ngajarin karena nggak ada orang tua di sekitarku. Jadi kalau ada PR pun kamu sendiri, belajar baca, belajar nulis, semuanya belajar bersosialisasi, ngobrol sama manusia lain tuh sendiri. Aku nggak ada yang ngajarin. Ibuku sibuk dengan depresinya dia yang cerai sama papaku dan segala macam. Jadinya ya si toksik itu memang nempel aja dari kecil gitu, dan aku kan nggak tahu itu namanya toksik. Taunya ya udah gue emang punya bad behavior aja, dan ya udah gue nggak bisa ngefix itu, terima gue. Nah itu kan toksik juga, kayak ya gue kayak gini terima aja, padahal sebenarnya kayak lo harusnya mikir apa lo yang salah enggak, gitu. ya? Apakah merugikan diri lo, merugikan orang lain atau tidak. Ya udah akhirnya sekarang ya udah sekarang kayak gini, kayak belajar gitu. Dia minta tolong, kalau butuh minta tolong, kalau misalnya nggak apa-apa minta tolong, karena kan jangan kalau orang ngerasa orang perlu dibantu kayak pengen cepet-cepet gitu. Pasti dulu gitu ya gitu pengen banget. cepet-cepet, tapi kalau mau minta tolong kayaknya nggak usah, gue kayak bisa deh ngerepotin orang gitu ya akhirnya rasanya. malah bikin diri sendiri sengsara kan, karena pengennya nge-please orang, tapi pada saat butuh bantuan gue bisa sendiri kok. Itu salah banget sih buat aku. Itu aku belum dewasa pada saat itu. Akhirnya merugikan diri aku sendiri gitu. Pada saat orang ngebutuhin gue ada. Pas gue butuh sesuatu, memang gue memilih untuk tidak minta tolong. Ngebatasin diri sendiri. Karena balik lagi trauma masa kecil, biasa hidup sendiri, mandiri. Ada sih namanya apa ya waktu itu dibahas, kayak hyper mandiri lah pokoknya intinya kayak bener-bener nggak bisa minta tolong sama orang aja, karena minta tolong tuh nggak. Kamu sempat bahas sama psikolog gitu? Nggak sih, kayak kebetulan teman-temanku memang kita sering ngobrol tentang masalah trauma masa kecil yang akhirnya berakibat sampai sekarang yang kita belum tahu dari mana. Akhirnya ternyata waktu kecil gue gini, waktu kecil gue gitu, dan akhirnya dibenerin pelan-pelan sekarang. Dan salah satunya adalah aku terlalu mandiri banget dari kecil. Akhirnya minta tolong sama orang tuh kayak nggak usah, sendiri bisa. Tapi sekarang udah belajar minta tolong, bilang enggak kok, gue nggak bisa bantuin atau kayak gitu. Tadi kan kamu sempat bilang dulu kamu nggak ada puasnya ya. Kalau sekarang gimana Dek? Dengan pencapaian kamu sekarang, karir kamu sekarang. Dengan sin-sin yang nempel-nempel di kepala orang. Sekarang tuh lebih malah lebih ke ya udah ya gitu, kayak pada saat udah menerima sesuatu atau mendapatkan sesuatu, ya udah diterima aja, ya udah nggak mau yang lain, udah stop gitu. Jadi kayak terlalu laid back kalau sekarang kayak. Tapi justru aku lebih enak sih karena lebih santai, nggak ada. Kadang-kadang teman-teman juga nanya, Dek lo nggak pengen apa kek, lo nggak pengen nyari tawaran kerja yang cuma pemeran utama doang kek atau apa? Nggak, kayak bersyukur aja, bersyukur ada di sini, bisa dimaksimalkan apa yang bisa aku kerjakan. Kalau tidak nggak apa-apa, kalau gagal bisa dicoba, kalau bisa dimaksimalkan ya udah kayak gitu. Akhirnya sekarang santai banget sih, aku ngerasa hidup aku sekarang kayak oke. Kamu ada target utama nggak sih dalam karir kamu saat ini? Target utama apa? Dia mau apa? Kebetulan kan Tuhan itu memberikan aku ke dunia seni itu kayak, ini anak terlantar ya katanya di dunia nih anak kayaknya terlantar, masukin deh ke dunia seni gitu. Jadi kayak kalau target kayaknya agak terlalu berlebihan gitu ya, minta ke Tuhan aku maunya di sini, karena kayak nggak tahu ya, menurutku kalau ke diri sendiri apa ya sebenarnya lebih ke mimpi sih. Kalau aku kalau target tuh nggak ada, misalnya aku harus main berapa film atau mainin karakter ini gitu. Aku sekarang lebih fokus ke mimpi. Aku pengen apa di dunia ini. Aku ingin berbuat apa di dunia seni ini gitu. Aku suka sama yang namanya kesenian. Aku pengen berbuat sesuatu. Jadi kayak Tuhan, dunia seni ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan ke aku dan membantu aku sembuh dari banyak hal, sembuh dari banyak trauma masa kecil, menjadikan dia yang lebih baik gitu. Dan aku ingin memberikan hal itu yang aku rasain sekarang ke orang di luar sana gitu. Entah itu dari nanti aku main perannya seperti apa, atau aku pengen membuat apa gitu. Karena tapi sekarang tuh mimpi aku pengen bikin pertunjukan seni kayak di desa-desa kecil gitu, di desa-desa yang kecil yang bener-bener nggak ada hiburan, even kayak bioskop aja nggak ada. Datang serombongan, kayak cuman di situ ya, buat menghibur.
kayak apa sih pasar malam kan kalau misalnya kita. Nah aku pengen bikin pertunjukan seni tapi konsepnya kayak pasar malam, bener-bener pack di satu mobil truk gede gitu. Nanti kita buka truknya kayak food truck kayak gitu. Terus yaudah kita tampil aja di depan anak-anak itu. Karena aku yakin banget di luar sana anak-anak di pelosok sana yang gak terjangkau sama kita tuh banyak banget pasti yang punya talenta besar tapi mereka nggak bisa eksplor diri mereka. Yang ada jiwa seninya tinggi sebenarnya di dalam. Kayak aku waktu kecil aku tumbuh besar di kota kecil namanya Tanjung Sari, Sumedang, orang nggak ada tahu. Tapi ya di situ aku kayak aku si anak dari kampung itu, tapi aku sebenarnya punya potensi yang sekarang aku ada di sini gitu. Nah aku pengen memberikan kesempatan untuk anak-anak di luar sana yang nggak kejangkau sama kita ini untuk at least lo punya harapan kok, lo bisa mengekspresikan diri lo dengan seni ini karena kesenian tuh luas sekali loh spektrumnya, bukan hanya sekedar acting, nyanyi, gambar atau apa, banyak banget. Jadi itu sebenarnya mimpi dan obsesi aku sekarang sih. Kalau bisa kita aminkan. Amin, ini tahun ya 2022 semoga ya setahun lagi kali bisa ya. Amin ya Allah, nabung berarti kerja Amin, nih. Kerja keras tanpa henti nih kayaknya kayak kuda. Ya 2 tahun lah maksimal ya Dek. Amin Nah, aku tungguin nih. Aku tungguin yang ini kapan. Ntar aku inget obrolan yang ini. Amin banget. Amin ya Allah. dengernya semangat banget juga gitu. Kepikiran banget gitu buat bikin itu. Kalau dalam hidup targetnya sekarang hidup di sekarang aja. Maksudnya kayak dulu kan pengen kebanyakan orang nanya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan lo mau ngapain? Aku kayak cuman pengen sekarang yang pengen dia lakuin apa? Yang bikin dia happy apa? Oke, sekarang badannya ngerasa gak enak, ayo olahraga. Sekarang dia udah lama gak nyanyi, ayo vocalizing setiap hari. Beli alat karaoke, kenapa enggak? Jadi kayak pengen hidup di dunia sekarang aja nih. Sekarang hari ini harus ngapain. Karena kadang-kadang karena sibuk bekerja, sibuk jadi aktor atau jadi karakter lain, kadang-kadang aku lupa untuk bersyukur sama hal-hal kecil. Kayak aku ngerasa kayak kok gue udah jarang ya senyum sama hal kecil. Kadang-kadang aku lagi bengong ngelihat burung terbang aja aku bisa senyum. Ngeliat langit bagus aja kayak berterima kasih sama Tuhan. Tuhan makasih ya hari ini bisa ngelihat matahari cerah gitu. Karena kemarin-kemarin sibuk kerja, nyari uang, kayak target pengen beli ini, pengen beli itu. Aku jadi lupa gitu loh, bersyukur. Lupa senyum kecil aja. Atau bilang makasih sama orang. Kayak memberikan kebaikan, hal kecil aja. Kecil ke orang lain yang dulu aku sempat nikmati, sekarang aku sedikit agak renggang. Jadi kayak pengen sekarang pelan-pelan jalan lagi, jangan terlalu lari terlalu jauh deh gitu. Jadi gak usah nargetin yang terlalu jauh. Sekarang pengen lagi berbagi sama diri sendiri dan akhirnya bisa berbagi sama orang. Hal kecil apapun itu, itu, senyuman kayak apapun itu, apapun. Terima kasih aja. Terima kasih itu kadang-kadang orang lupa minta tolong, berterima kasih kayak gitu aja. Senyuman aja kadang memang nempel sih. Ya dulu tuh kayak aku suka sering random kayak keluar ke jalan malam-malam nongkrong kemana, ada pengamen lagi nyanyi, aku ikutan nyanyi sama pengamen itu. Iya kayak something fun yang aku lakuin yang ada spark joy-nya gitu. Dan sekarang kayak aku cuma nyari happiness tapi joy-nya nggak ada. Nah kayak aku pengen ngerasain that joy, that spark di hidup aku yang simple thing yang bisa membuat lo cuma senyum dan berterima kasih sama Tuhan sudah ada di hidup ini. Itu gitu nikmat banget. Itu nikmat banget kalau udah bisa gitu lagi. Makanya karena diam sendiri dengan diri sendiri aja kadang-kadang orang susah gitu. Jadi benar ya. Coba 2 jam sendiri ngobrol sama diri sendiri aja kadang-kadang sulit. Mikirin tetap aduh hari ini Instagram belum di post apa aja ya. Kayak aduh besok gue jalan kemana aja. Aduh ngopi enak nih kayaknya gitu. Kayak hari ini ketemu siapa ya belum janjian nih gitu. Sesimpel ngobrol sama diri sendiri sih. Aku kangen ngobrol sama diriku sendiri panjang lebar. Sibuk sekarang, sibuk cari duit gitu. Buat mewujudkan mimpi. Mewujudkan mimpi gitu. Terutama mimpi yang itu. Aku aminin banget itu. Bismillah ya Allah, amin. Oke deh ya. Ini terakhir. Oke. Gak nanya, tapi minta tips untuk orang-orang yang merasa dirinya selalu menjadi bayangan di hidup orang lain atau dimanapun. Dia berada, pertemanan atau mungkin keluarga yang kayak kita bilang tadi kan. Kalau aku sendiri ngerasanya mungkin gak sadar, mungkin ada pandangan atau tips lah dari Dea untuk teman-teman kita yang pernah ngerasain hal yang sama. Pertama
nggak usah ngerasa sendiri karena ada aku di sini. Serius ada aku di sini dan kalian bisa melihat bahwa perkembangan proses secara mental, secara kepribadian. Lihat aku di sini, aku baik-baik saja. Jadi kalian yang di luar sana, terutama para teenagers sebenarnya di luar sana yang secara emosional juga masih nggak stabil. Masih Kalian suka tuh nggak sendiri. Kalian akan melewati proses itu dan proses itu mungkin harus dilewati. Sendirian itu mungkin harus dilewati, tapi kalian akan bersyukur pada saat kalian udah nanti besar bahwa gue udah pernah ngelewatin itu dan gue kuat untuk ngelewatin itu. Dan lihat aku sekarang kayak aku ada di sini dan aku baik-baik saja, which is kalian akan baik-baik saja. Yang penting sebenarnya menurut aku satu hal yang harus dipegang, punya keyakinan sama apapun bentuknya, mau agama, mau sama diri sendiri. Misalkan kalian suka sama musik, ya udah yakinilah musiknya. Kalau suka sama kesenian ya tekunilah keseniannya, diasah terus. Kalau suka sama yang namanya ngaji, ya ngajilah yang banyak gitu. Karena buat aku apa yang ngebantu aku kuat sampai sekarang adalah aku yakin aku punya Tuhan. Yes. Itu doang. Kayak orang bilang, "Dek, kok lo bisa sih melewati kesusahan lo waktu kecil?" Karena apa? Nggak tahu. Gue yakin di luar sana ada sebuah entity namanya Tuhan. Dan gue yakin kayak gak ada manusia dewasa, mau orang tua gue, mau siapapun di sekitar gue, yang bantuin gue tuh gak ada. Cuman si suara hati ini yang gue sebut itu Tuhan. Dan buat aku, kalau gak ada suara hati ini, which is adalah Tuhanku, aku udah gak tahu sih kemana. Jadi aku yakin banget, aku gak sendiri, aku ada Tuhan. Ya udah sampai sekarang aku bisa berjalan sampai di sini dengan kuatnya dengan ya, karena keyakinan itu. Yang penting punya satu keyakinan, apapun itu keyakinannya, mau Tuhan, mau sama kesenian, hobi atau apapun, yang penting diyakini aja kalau itu sesuatu yang baik buat diri kamu. Yang penting itu. Dan itu yang bisa ngebantu kamu untuk ngelewatin. Yang penting itu positif aja. Ya. Thank you Dea. Sama-sama. Untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk tipsnya dan semuanya, berbaginya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Gemes Sama-sama. banget suara yang terakhir. Sama. Oke, nyanyi ya. Itu lagu favorit. Aku terjebak di podcast ini. Thank you. Ya, sama-sama.